anak didik kami, khususnya anak didik kami SMP Asisi kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D. Pagi ini kita berjumpa dengan Bapak Apurba yang membawakan mata pelajaran matematika, di mana nanti kita akan mempelajari materi bilangan bulat dan pecahan. Subtopik yang akan kita pelajari nantinya adalah apa itu bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah bilangan bulat dan pecahan. Nah, untuk subtopiknya adalah apa itu bilangan bulat. Yang kedua adalah penjumlahan bilangan bulat, dan yang ketiga adalah pengurangan bilangan bulat. Nah, yang pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan nol. Berarti bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat negatif dimulai dari -1, -2, -3 dan seterusnya. Kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya dimulai dari angka 1. Itulah yang disebut dengan bilangan bulat yang positif. Berarti bilangan bulat itu ada yang negatif, ada 0, dan ada bilangan bulat yang positif. Nah, lihat bilangan bulat. Bilangan bulat bisa digambarkan dalam bentuk barisan bilangan. Bilangan bulat sekali lagi dapat dibuat dalam bentuk barisan bilangan, yaitu 0, -1 sampai seterusnya, 0, 1 sampai seterusnya. Nah, pada barisan bilangan, jika arahnya semakin ke kanan, maka bilangan bulat itu semakin besar, ya. Semakin ke kanan, semakin besar. Sementara semakin ke kiri, dia semakin kecil. Nah, kita contohkan. Contoh, berilah tanda lebih besar atau lebih kecil dari bilangan-bilangan berikut. A, -1, 2, -2, 4, -3, dan 1. Artinya, manakah yang lebih besar? Antara -1 atau 2? Antara -2 atau -4? -3 dan 1. Nah, kita lihat pada barisan bilangan. Kita jawab yang nomor 1, ya. Yang nomor 1. -1, kita tandai di sini -1. Inilah -1 itu. Kemudian 2, kita lihat letaknya angka 2. Nah, untuk menentukan mana yang lebih besar, lihatlah bilangan mana yang letaknya paling kanan di antara kedua bilangannya tersebut, -1 dan 2. Lihatlah letaknya yang paling kanan, tentu adalah 2. Maka 2 itu lebih besar dari -1. Atau boleh dituliskan -1 itu lebih kecil dari 2. Paham ya? Yang kedua, contoh yang kedua, -2 dan -4. Kita lihat -2, yang ini -2. Nah, kemudian -4. Nah, manakah yang lebih besar? -2 atau -4? Lihat letaknya yang paling kanan, tentu adalah -2. Berarti yang lebih besar adalah -2 daripada -4. Maka atau dapat dituliskan -2 itu lebih besar atau lebih kecil dari -4? Ternyata dia adalah lebih besar. Yang ketiga, -3 dan 1. Kita lihat -3. Di sini dia -3-nya. Atau saya lingkari ya. Ini -3-nya. Angka 1 di mana? Di sini angka 1. Kita lihat letak yang paling kanan. Tentu adalah angka 1. Berarti 1 itu lebih besar dari -3.
1 lebih besar dari minus 3. Atau dapat dituliskan, minus 3 itu lebih besar atau lebih kecil dari 1. Tentu minus 3 itu adalah lebih kecil. Nah, begitu cara penyelesaiannya. Baik, sekarang kita akan masuk kepada subtema yang kedua, yaitu mengenai penjumlahan bilangan bulat. Pada penjumlahan bilangan bulat terdapat ada 3 sifat, yaitu sifat yang pertama, negatif A tambah B sama dengan negatif buka kurung A kurang B, dengan syarat jika A-nya lebih besar dari B. Kemudian sifat yang kedua, minus A tambah B sama dengan B kurang A, dengan syarat jika B lebih besar dari A. Sifat yang ketiga, minus A tambah minus B sama dengan minus buka kurung A tambah B jika keduanya negatif. Nah, sifat-sifat ini mohon dicatat ya. Nah, cara untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat ada beberapa cara. Saya contohkan cara yang pertama, yaitu menggunakan garis bilangan ya, pada garis bilangan. Contoh yang pertama yaitu minus 2 ditambah minus 3. Nah, kita mulai tetap dari angka 0 ya. Kita mulai dari angka 0. Kita lihat angka 0, di sini pusat angka 0. Selanjutnya kita lihat angka minus 2. Dari 0 ini kita arahkan ke minus 2. Berarti ke arah minus 2. Nah, ini minus 2, inilah dia titiknya. Nah, kalau di negatif berarti ke kiri. Kemudian ditambahkan dengan 3. Nah, tadi sudah sampai kepada minus 2. Kemudian ditambahkan dengan 3. Berarti kita melangkah ke kanan. Karena dia positif, berarti kita melangkah ke arah kanan. Kalau negatif ke kiri. Maka kita melangkah 3 langkah ke arah kanan dari minus 2. Nah, ini minus 2. Kita melangkah 3 langkah. 1, 2, 3. Maka hasilnya itu adalah 1. Bisa ya? Contoh yang kedua, minus 1 tambah minus 4. Kita lihat angka 0. Angka 0. Nah, karena dia negatif, berarti kita arahkan ke arah kiri saat jauh minus 1. Ini dia minus 1-nya. Nah, karena ditambahkan dengan bilangan negatif, berarti kita juga mengarah ke kiri dari minus 1. Karena dia negatif, berarti minus 1 jauh 4. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya adalah minus 5. Ini adalah cara yang kedua untuk menyelesaikan operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, kita lihat tadi sifat-sifatnya tadi ada 3 ya. Maka kita lihat sifat pertama tadi sudah ada, ini sifat yang pertama, ini sifat yang kedua, dan ini sifat yang ketiga. Tadi ada syarat-syaratnya, jika A lebih besar dari B, jika B lebih besar dari A, jika keduanya adalah negatif. Kita contohkan ya. Minus A tambah B sama dengan minus buka kurung A kurang B. Jika A-nya lebih besar dari B, jika A-nya lebih besar dari B, angkanya ya, lihat angkanya. Karena 5 itu lebih besar dari 3, ini A-nya ini B, maka A-nya lebih besar dari B. Lihat, A lebih besar dari B, maka caranya adalah buat dulu minusnya, ini minusnya, minus buka kurung, lihat, ini A-nya. A berarti 5, ini B-nya, kurang 3, maka menjadi minus 2. Nah, itu ya. Yang berikutnya adalah jika B lebih besar dari A, lihat angkanya, B lebih besar dari A, maka kita pakai yang ini, maka sama dengan menjadi 4 kurang 2 sama dengan 2. Nah, cara yang ketiga tadi jika keduanya minus, maka minus 4 tambah minus 1 berarti adalah minus, berarti minus buka kurung, angkanya ini A, ini B, berarti minus 4 tambah 1 sama dengan minus 5. Baik, adalah cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini adalah cara yang saya buat sendiri untuk mempermudah menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat ya.
Cara ini saya buat sendiri. Saya contohkan dengan metode uang. Yaitu jika ada tanda tambah, itu berarti bayar. Jika ada tanda kurang, itu berarti utang. Saya contohkan ya. -2 tambah 3. Nah, angka-angka ini saya buat dalam uang. Ya, dalam uang ribuan. Maka ini berarti 2000. Berarti minus 2000. Berarti minus itu adalah utang. Berarti utangmu 2000. Jika Anda memiliki utang 2000, Anda bayar dengan 3000, maka tentu sisa uangnya adalah 1000. Berarti adalah 1. Yang kedua, 5 tambah -2. Nah, kita selesaikan dulu karena ada 2 tanda yang saling berdekatan, yaitu tanda positif dan tanda negatif. Dihubungkan dengan tanda kurung ini. Maka positif kali kurung itu kali ya. Positif kali negatif berarti hasilnya negatif. Berarti menjadi 5 positif kali negatif menjadi negatif. Kurang 2 sama dengan 5 kurang 2 itu adalah 3. Contoh yang ketiga, -4 tambah -3 ya. Berarti kita selesaikan dulu yang ada tanda berdekatan. Yang ini positif kali negatif adalah negatif. Berarti -4 tetap -4. Positif kali negatif berarti negatif 3 ya. Nah, ini utang. Ini tadi utang, ini juga utang. Jika kita memiliki utang 4.000, kita utang lagi 3.000, maka tentu hasilnya adalah utang kita menjadi 7.000. Begitu ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai operasi penjumlahan bilangan bulat. Untuk tugas anak didik kami di rumah, saya sudah buat tugasnya, soal latihan supaya dikirim nanti tugasnya. Mengerjakan soal latihan dari buku paket ya, buku paket latihan 1 halaman 6 nomor 5 dan 6. Latihan 2 halaman 10 nomor 3 dan 4. Jangan lupa dikerjakan di buku catatan, kemudian dikirim ke saya melalui tugas learningnya ya. Boleh juga melalui WA. Terima kasih.